Bismillah kecap mimiti jabat asmaning pangeran. Bismillah kecap mimiti jabat asmaning pangeran. Allahmu maha welas maha rahman maha rahim. Jasadaya ka umat na anutun Jawa Barat. Hadir di Aula Pemda Kabupaten Subang dalam acara Musrenbang Perempuan, Anak dan Penyandang Disabilitas tahun 2025 dengan tema Subang Ngabret, Lindungi Perempuan, Anak dan Penyandang Disabilitas, wujudkan pembangunan yang inklusif. Tahun 2025 ini dengan semangat ngabret, di awal bulan Januari kita sudah melakukan rangkaian kegiatan penjaringan aspirasi untuk perempuan, anak, dan disabilitas. Yang hasilnya nanti akan kita sepakati pada Musrenbang Perempuan, Anak, dan Disabilitas untuk kemudian nanti dibahas dan disepakati di Musrenbang RKPD 2026 dan dilakukan proses internalisasi ke dalam dokumen perencanaan kabupaten maupun dokumen perencanaan perangkat daerah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi Bapak Ibu di perangkat daerah. Bapak Ibu, kalau kemarin dalam gambaran umum Abah sedikit meng-highlight yang bonus demografi, saat ini di kesempatan yang berbahagia ini berdasarkan data kita yang dirilis oleh BPS Kabupaten Subang, penduduk Kabupaten Subang ini sudah mulai berkembang antara perempuan dan laki-laki. Selisihnya hanya 1000-an saja, lebih banyak laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Ini bisa dilihat proporsinya, laki-laki 832.423 jiwa, sedangkan perempuan 830.733 jiwa. Sebagaimana amanah dari Bappenas bahwa objek pembangunannya harus berbasis manusia, otomatis kita harus menyiapkan dokumen perencanaan yang secara proporsi mendapatkan proporsi yang merata, yang adil antara perempuan dengan laki-laki. Yang alhamdulillah di Subang secara perangkaan komposisi penduduknya itu mulai berimbang, Bapak Ibu sekalian. Ini mungkin yang kami coba highlight di gambaran umum Kabupaten Subang, dan mudah-mudahan keberadaan komposisi penduduk yang seimbang ini juga menjadi bonus bagi kita di Kabupaten Subang, di tengah Kabupaten Subang yang berikhtiar menjadi kabupaten yang maju dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya. Next. Yang menarik Bapak Ibu sekalian dari data indikator makro ini adalah laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat positif dari tahun sebelumnya 4,64 menjadi 4,81 juga membawa dampak positif untuk indikator kinerja makro lainnya. Bisa dilihat dari grafik, ketika laju pertumbuhan ekonominya meningkat, indeks pembangunan manusia pun mengikuti meningkat. Persen penduduk miskinnya menurun.
tingkat pengangguran terbukanya juga menurun. Indeks gininya alhamdulillah masih berhasil kita jaga sehingga gap antara yang kaya dengan yang miskinnya tidak terlalu besar. Ini tantangan Bapak Ibu sekalian karena kita akan masuk ke zona atau ke masa industrialisasi. Mudah-mudahan dengan keberadaan 3 kawasan pendidikan industri di Kabupaten Subang ini menjadi peluang bagi Kabupaten Subang untuk lebih sejahtera masyarakatnya, dan yang paling penting perempuan mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki, penyandang disabilitas juga mendapatkan kesempatan yang sama, tidak ditinggalkan di gemerlapnya kemajuan pembangunan di Kabupaten Subang. Mendesak kepada pemerintah Kabupaten Subang untuk mengoptimalkan implementasi rute aman selamat sekolah guna memastikan keselamatan anak-anak dalam perjalanan menuju dan pulang dari sekolah. 2. Mendesak Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memperketat pengawasan, penyaringan, serta memblokir informasi di media sosial yang tidak layak anak dan menyediakan informasi yang layak anak. 3. Mendesak kepada pemerintah untuk segera menyediakan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA. 4. Mendesak kepada pemerintah untuk melakukan pemerataan fasilitas satuan pendidikan formal dan non-formal termasuk sekolah luar biasa di setiap wilayah tertinggal, terluar, dan terdalam untuk memperoleh pendidikan yang inklusif dan berkualitas. 5. Memohon kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang untuk melakukan pemerataan fasilitas lingkungan sebagai upaya meningkatkan kesadaran anak dalam menjaga kelestarian lingkungan. 6. Memohon kepada Balai Pemasyarakatan Kabupaten Subang untuk mengoptimalkan kerjasama dengan Dinas DP2KB 3A dan Forum Anak Kabupaten Subang dalam menanggulangi kenakalan pada anak di bawah umur yang ada di Kabupaten Subang. Rakyat Subang, Jawa Barat, yes. Tentu ini menjadi sebuah kebanggaan buat kita bahwa Subang Kabupaten harus melibatkan perempuan dan anak. Bukan. Dan tentu kegiatan juga langkah penting dalam mewujudkan pembangunan yang sering di dalam visi misi dalam RPJPD, PJMD kita konsep dasarnya bahwa pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Artinya ketika bicara inklusif maka melibatkan aktif seluruh. Tidak ada orang yang termarginalkan, tidak ada kelompok yang termarginalkan, khususnya yang ada di Kabupaten Subang. Kita ingin bahwa pembangunan Subang dengan gaya Makabrek itu ini menjadi semangat bagaimana Subang maju bersama-sama. Ya, maju bersama-sama dan melibatkan seluruh stakeholder. Bapak Ibu sekalian yang saya semangatkan, kalau lihat demografi Kabupaten Subang, bahwa jumlah penduduk Kabupaten Subang itu adalah sebanyak 1.663.156 jiwa. Dengan jumlah penduduk perempuannya kurang lebih 830.733 jiwa dan jumlah anaknya sebanyak 478.749 jiwa. Artinya kalau lihat dari jumlah ini, ya jumlah perempuan ditambah anaknya dalam anak laki-laki, karena perempuan 830 sudah termasuk di dalamnya anak, maka seluruhnya lebih dari separuh, lebih dari setengah jumlah penduduk Subang ini menunjukkan bahwa mereka termasuk dari penyandang disabilitas menjadi penentu arah Kabupaten Subang ke depan. Apalagi tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabar bahwa jumlah PNS kebanyakan perempuan. Para pekerja-pekerja yang formal dan formal tadi kebanyakan juga dari garmen, bahkan itu juga perempuan. Artinya bisa jadi memang
bahwa Subang ini digerakkan betul-betul oleh perempuan, meskipun bupati dan wakil bupatinya laki-laki gitu ya. Ragu-ragu atau tepuk tangan? Ya. Ya, artinya bahwa perempuan punya peran penting untuk membangun Subang ke depan, ditambah dengan keturunan anak-anak kita. Jadi ini juga forum ini untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Subang ini memperhatikan perspektif gender dan juga kelompok rentan. Ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, juga ada Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengaruh utamaan gender. Kami ingin memastikan sekali lagi bahwa suara aspirasi dari perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dapat diperhatikan, dihargai, dan dijadikan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Yang tadi sampaikan dari sisi jumlah bahwa perempuan, anak, dan penyandang disabilitas adalah mayoritas dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Subang.